handphone itu memang banyak gunanya. Tapi tahu nggak, kalau HP itu juga memberikan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kerja otak. Gimana? Cukup mencemaskan kan? Tapi itu baru efek dari satu HP. Gimana kalau 2 HP? Ntar ada telepon masuk lagi. Ya, halo. Ntar gue telepon lu balik. Ntar gue telepon lu balik. Ini lagi online, oke? TPJS, The Pangeran and Justin Show kembali lagi untuk memenuhi aspirasi dari rakyat Indonesia. Apakah acara ini akan berlanjut minggu depan? Nggak ada yang tahu, mungkin aja enggak. Tapi paling enggak episode yang ini diproduksi. Paling enggak episode yang ini ada. Coach Justin, apa kabar, Coach kita Justin? lanjut terus lah. Lanjut terus ya. Ya, kita jangan mendahului yang maha kuasa loh. Siapa yang tahu Ya, masa betul. depan kan? Oh iya. Kita harus lanjut terus Iya, karena iya. itu janji gue kepada banyak yang minta, terutama domba-domba gue. Terus gue pikir-pikir, ya why not? Why not, Kita, ya? Iya, iya. Kita lanjut lagi karena memang viewsnya gede kan, dan Bisa stabil, gede. dan Iya, stabil. Iya. Dan kebetulan tahun ini gue lagi nggak sibuk urusan yang lain, jadi kayak Iya, bisa. Gue bilang sama Coach Justin, ya udah, Tahun kenapa depan nggak? masih oke lah. Belum ada pilkada kan tahun depan? Pemilu nggak ada. Apakah masih ada pemilu lagi? Nggak tahu juga Ya, sih. nggak tahu juga. Kita lihat aja ntar. Tapi Anyway. sementara ini kita jalan terus. Oh iya. Anyway, ya udah. Jadi kita pindahin rumahnya ke channelnya Coach Justin. Gue mau numpang trafficnya dia sebenarnya, daripada gue yang dibebankan gimana bikin thumbnail, gimana udah lah, gue kasih semuanya aja ke timnya Coach. Dan apa namanya? Gue kan ketemu Coach mulu tiap kapan ya? Tiap weekend. 2 minggu sekali lah kita main bola ya. Setiap minggu 2 minggu sekali gitu. Gue sering ditanya sama orang, Coach Justin bisa main bola nggak gitu katanya kan? Ya buat ukuran lansia lumayan lah menurut gue. Lu nggak berani admit ya kalau gue jago di umur gue. Jago masih bisa lari, jago ya, teknik oke lah, teknik rendah passing oke lah. Yang lain-lain kan fisik udah Ya iyalah. udah lansia gue bilang. Dan bulan depan bulan ini akhir bulan 58 gue. Gue malah beda 20 tahun. Iya, makanya. Iya. Dan lebih jago gue di lapangan. Iya, beda. Emang didikan ke NVB beda. Tapi tadi malam Coach, ada juga nih kiper udah lumayan lansia juga bukan main bola. 4-4. Kipernya Siapa? Fluminense. Oh iya. Kiper Fluminense iya, gitu. iya, Dia iya. 2 kali dia berapa si Lautaro Martinez 2 kali kan sama dia Iya, iya. dihadang kan. Dan tadi malam nih Club World Cup, gue sebenarnya nggak terlalu banyak pengen ngomongin soal pertandingan ya. Ya, tapi harus gue komentarin kenapa, karena Inter kalah. Dan City Man kalah. City juga kalah. Iya. Ya, gitu. Menurut gue nggak tahu kalau menurut lo. Menurut gue Club World Cup itu kompetisi yang sebenarnya kegunaannya agak nggak ada sih menurut gue. Ya, gue setuju. Gitu. Ya, Itu ada nggak? Lu harus lihat dari banyak sudut ya. Kalau lu hanya bilang satu nggak ada gunanya, gue bisa terima. Tapi kita juga lihat sudut pandang dalam arti klub-klub ini butuh duit. dan makanya mereka pada mau main di situ Mereka kan, dapat karena hadiah duitnya gede banget soalnya. Duitnya gede. Terutama klub kecil ya. Kalau untuk klub sebesar Real Madrid gitu atau City atau Inter 30-40 juta nggak terlalu gede lah, ya kan? City itu selama ini dapat 51 juta, Madrid sedikit di bawah itu nggak terlalu gede lah. Tapi untuk Mamelodi Sundown atau Auckland 45 juta kan gede banget gitu loh, iya kan? Jadi sebenarnya untuk klub-klub itu, dan kedua biar pemain-pemain yang nggak dikenal dapat panggung. Nah, kalau gue merasa justru lebih berat sebaliknya. Kenapa? Klub-klub besar itu mau main di sini nih, itu karena hadiahnya ya lumayan buat kompetisi kan, lumayan kan, lumayan banget gitu. Kalau klub-klub yang di luar dari Eropa ya, itu kan mereka butuh panggung sebenarnya. Makanya betul. klub Brazil supporternya penuh tuh kan semua kan, supporternya penuh, dan mereka kelihatan banget butuh pembuktian bahwa mereka nggak kalah kan, nggak kalah kan. Iya. Kalau klub-klub Eropa, iya mereka tuh datang buat duit sih, murni buat duit gitu. Iya. Dan kalau hadiahnya dibikin nama Infantino nggak segede itu, gue yakin mereka nolak pasti datang main di situ kan. Gak ada yang datang. Iya. Betul. Nah, cuman kenapa gue bilang gini, Club World Cup ini cuman ada maknanya ketika klub yang bukan klub Eropa itu bisa
main Excel, bagus. iya. Bisa excelling. Klub Brazil menunjukkan mereka oke. Iya. Walaupun Argentina agak bikin malu ya karena dua-duanya nggak ada yang lolos ke 16 besar gitu. Ya klub kalau lo pasti seneng ngelihat klub-klub Jepang sama klub Korea cupu kan soalnya kan. Iya. itu expected loss. Urawa sama Ulsan, tapi emang Urawa juga di J-League lagi nggak oke, Ulsan juga ya B aja lah gitu. Tapi Al Hilal, nah Al Hilal nih klub ini kayak gimana pun tetap klub Asia nih kan. Iya. Ya, tetap klub Asia, tetap klub Saudi gitu. Iya, Walaupun iya. dia bagian dari PIF yang duitnya gila-gilaan kan. Iya. Nah Saudi ngalahin Emirat, ngalahin Abu Dhabi nih. iya. Abu Dhabi. Al Hilal pemainnya kalau lo lihat-lihat ini kan dia masih bisa main di Eropa Masih semua bisa main, sebenarnya masih bisa. iya. Dan umurnya juga umur peak semua itu ya. Milinkovic Savic, Cancelo kan? Koulibaly itu bisa main di klub papan atas semua itu. Betul. Makanya ketika Al Hilal menang sama Man City, gue nggak merasa wah luar biasa, nggak juga. Menurut gue ya. Gue nonton Al Hilal ya. Dan Tadi pagi kan ya. Enggak sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Lawan Madrid. Lawan Madrid. Dan they play quite well loh. Cukup bagus dalam arti memang si Simone kan baru masuk. Jadi lu nggak bisa expect banyak lah. Tapi dengan waktu yang mepet, ya karena kualitasnya memang ada di lapangan, mereka bermain cukup di luar ekspektasi gue lah. Jadi untuk gue, cuman ngalahin City sih harusnya nggak boleh lah. Iya seperti biasa Pep Ya, Guardiola kan? Ini kan iseng-iseng di lapangan kan. Iya. Ya kan nggak mainin pemain yang harus diturunin. Sama kayak Inter kan si Lautaro Martinez marah besar tuh. Karena ya terutama babak pertama itu malas-malesan. Kayak meremehkan gitu loh. Dari semua tim Eropa yang ketemu sama tim non Eropa, yang gue yakin dari awal udah pasti kalah tuh Inter sih sama Fluminense gitu. Tadi gue pikir Flamengo bisa ngelawan Bayern Munchen. Flamengo kan lagi dia lagi pemuncak klasmen di Liga Brazil kan. Tapi ternyata ya jauh lah. Jauh. Enggak, dan kalau dibilang apakah Flamengo jauh lebih bagus, enggak juga dibanding Inter. Justru gue bilang ya cukup imbang lah. Flamengo ngincer counter dan mereka dapatkan build up-nya juga not bad, lumayan. Cuman Inter ya hilangnya di babak pertama kalau gue bilang. Tapi mungkin faktor cuaca nggak sih? Karena cuaca panas banget. Brasil lebih biasa kan dengan cuaca kayak panas lah. Panas banget. Dan Eropa itu kan benar sampai si Enrique aja bilang kita nggak mungkin main seperti biasa. Waktu Chelsea lawan apa itu kemarin? Chelsea itu yang jelek banget. Chelsea kemarin lawan apa ya? Lawan klub Brazil juga kan dia? Ya yang nggak bagus-bagus lawan Botafogo. Lawannya ya. Dia lawan Botafogo itu kan kemarin pertandingan suspended. Menit 86 2 hours loh. Sorry enggak, Chelsea lawan Benfica, sorry. Ya. Chelsea lawan Benfica, dia menit 86 pertandingan diberhentiin karena thunderstorm kan. Ya. Padahal mereka tuh full control pertandingan, tiba-tiba pertandingan dimulai lagi, injury time Benfica golin. Untungnya Chelsea yang menang kan. Kalau sampai mereka kalah ngamuk-ngamuk itu pasti kan. Tapi gue bilang Benfica itu jauh di bawah ekspektasi gue. Jelek banget Benfica. Chelsea untuk gue jelek mainnya. Dalam arti Chelsea bisa lebih bagus. Tapi Benfica parah banget tuh. Ini karena grupnya gampang aja mereka. Benfica bisa lolos. Betul. Tapi Benfica parah banget mainnya. Dan ya sangat layak untuk nggak lolos. Dan secara keseluruhan sebenarnya ya itu kayak gue bilang tadi ya. Gue tuh lebih tertarik nonton pertandingan klub yang lebih nggak terkenal dibandingin lawan klub Eropa gitu kan. Nah ketika misalnya nih nanti malam Juve lawan Real Madrid kan, gue nggak gitu excited sebenarnya nontonnya karena gue excitednya gue mau lihat lebih ke Alonso-nya sih. Oh Alonso sebagai pelatih baru. Dan perubahan Juve di mana Juve ya diobok-obok ya sama Man City kemarin sama Man City bener-bener diobok-obok loh. Iya. Nah lu harus berubah. Ini kan punya pelatih ya praktis pelatih baru lah Igor Tudor ini kan. Jadi gue mau lihat terutama Alonso sih. Gue pengen lihat apakah Alonso bisa merubah dengan squad yang bertahun-tahun mainnya dibebasin dengan sebuah sistem. Itu yang gue mau lihat lebih. Gue lebih tertarik nonton Dortmund lawan Monterrey. Kenapa kalau sampai Monterrey-nya bisa ngelawan? Nah, jadi seru. Nggak, Monterrey juga jelek banget. Jelek. Asli jelek banget. Bahkan River Plate kan yang kalah sama mereka kan yang akhir Monterrey yang lolos kan. Lo tahu? Satu indikasi antara terutama klub non Eropa sama Eropa, satu aja. Itu akurasi passing. Ya. Itu bener-bener kelihatan banget. Bahkan tim Brazil berapa kali build up bagus, end passingnya jelek banget tuh.
dan apalagi Monterrey yang cupu-cupu lah, itu murni di akurasi passing tuh klub Eropa jauh lebih bagus, jauh. Iya. Cuman gue suka banget nonton itu tadi lo udah disebut nama klubnya Mamelodi Sundowns kan. yang bagus dari klub itu tau apa? Fighting spiritnya. Oh iya. Sama Auckland itu kan terakhir nahan 1-1. Iya kan? Iya. Itu luar biasa buat mereka itu. Dia lawan siapa ya? Dinahan siapa ya? Monterrey bukan? Bukan. Dia lawan Boca ya? Yang ditahan sama dia 1-1 ya? Oh iya, Boca. Iya kan, Boca kan? Iya kan? Pokoknya Auckland di mana mereka semua semi pro. Ternyata ada orang Belanda di situ. Orang Belanda. Iya, tapi dia memang lahir dia ngapain di situ? Enggak, dia lahir di New Zealand. Oh, bukan ngelatih futsal situ deh. Enggak, bukan. dia orang Belanda, lahir di New Zealand, tapi dia bisa bahasa Belanda dan kerjanya di NGO. Okay. Kerja di NGO, jadi mungkin seminggu 2-3 kali latihan. Nah, untuk Auckland ini kan pengalaman yang luar biasa. Di samping dapat duit yang kalau misalnya 5 juta mereka dapat. Iya. Ya lumayan not bad lah buat mereka. Abis kayak gini bisa pensiun semua itu. 5 juta itu operational cost satu klub semusim plus gaji-gaji dan cuma lain-lain. itu kan kembali menunjukkan bahwa Auckland itu bahkan kan dia tim semi pro kan, amatir sebenarnya kan. Karena tim pro-nya New Zealand mainnya di A-League kan. Dan A-League ya dia mainnya di Champions League Asia. Kemarin gue taping versus kan. Kebetulan bahas ini juga, cuman ada fun fact lah. Lo tahu dari klub dunia yang ikut Piala Dunia antar klub apa? Piala Konfederasi ya? Yang dulu apa sekarang? Yang sekarang ini? Bukan. Yang dulu. Yang sekarang kan baru. Iya. Yang format 7 tim lah. Iya kan? Itu kan itu tiap tahun. Ini kan 4 tahun sekali. Iya. Paling banyak yang ikut itu tahu siapa? Siapa? Auckland. Karena mereka selalu menang di konfederasi mereka kan. Iya. Gue pikir Real Madrid 7 kali kalau gitu kan. Terus Barcelona enggak sama sekali. Barcelona cuma di bawah 5 kalau nggak salah. Auckland 13 kali main. Jadi mereka udah langganan sebenarnya kan. Jadi dari Oceania itu selalu Auckland. Iya. Karena kan sebenarnya kayak gue tadi, bahkan klub si Auckland itu dia punya klub profesional yang main di A-League. Yang kemarin tuh dia dia main di A-League. Enggak, jadi si Auckland yang main di klub ini itu adalah klub amatir. Nah, Auckland itu punya tim profesional. Ada Auckland United atau apa gitu namanya. Dia main di A-League. Dia main di A-League. Di A-League dia pimpinan dia juara regular season si klub Auckland ini. Tapi pas masuk playoff dia kalah. Ya. Jadi bahkan di kotanya sendiri di Auckland, si Auckland yang main di World Cup itu not even the best team di kotanya gitu. Nggak, gue percaya New Zealand punya liga dong. Punya. Dan Auckland juaranya terus, bisa sampai 13 kali ikut konfederasi cup. Cuman karena nature dari kompetisi liganya, kastanya, kualitasnya, makanya klub kayak Auckland United, gue lupa Auckland United atau Auckland City namanya. Gue lupa lah. Sama satu lagi Wellington Phoenix. Wellington Phoenix gue tahu itu. Itu mainnya di A-League. Mainnya di A-League, mereka main di A-League. Mereka nggak mau main di New Zealand karena kejauhan kan. Makanya si Auckland tim amatir ini yang sebenarnya sama Coach FC harusnya sekelas-kelas aja nih mereka main di Club World Cup nih. Gitu modelnya. Terus ngadunya lawan Vanuatu FC. Iya. Yang mana mereka bilang kalau main rugby gue ayo, main bola nggak bisa kan. Makanya gue cukup terhibur lihat Club World Cup. Tapi kan udah banyak yang protes ya. Si siapa Javier Tebas udah ngamuk-ngamuk kayak udah pasti lah ada kan. Banyak yang ngamuk. Nah, cuman gue tahu satu perbedaan kita itu Coach adalah perbedaan pendapat kita adalah lo kan mendukung wacana Super League. Iya kan waktu itu Super League dukung kan. Gitu kan. Sampai sekarang masih dukung. Sampai sekarang. Kalau gue kan enggak. Dan Club World Cup ini sebenarnya kan usahanya Infantino untuk meredam aspirasi Super League itu kan. Dibikinlah dengan uang yang ini kan. Champions League kan juga gitu. Champions League juga gitu sama formatnya. Betul. Nah, ini menurut gua, ini mungkin ya masih banyak kurang lah ya, baru penyelenggaraan pertama dibikin di Amerika gitu. Apakah akan ada lagi 4 tahun lagi dan apakah masih seru gitu? Karena kenapa? Karena ya tentu saja Eropa punya peserta paling banyak kan, karena coefficient mereka paling gede. Walaupun klasemen yang mereka pakai untuk membuat klub-klub kayak Dortmund bisa ikutan, kayak Salzburg bisa ikutan gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi tanda tanya juga sebenarnya kan. Juara 1-2 IPL nggak ikut, juara Italia nggak ikut, juara Spanyol nggak ikut. Iya. Jadi orang bilang ya udah ini mah dibikin ya buat Madrid, buat kalau PSG kan
PSG itu sekarang mereka kan posisinya bukan bagian dari orang kaya lama kan, enggak kan? Jadi mereka mainnya kan bukan sama Barca sama Madrid gitu kan. Dan orang-orang Spanyol La Liga ini kan dan klub-klub gede lainnya, Inggris dan ya, Italia juga menganggap bahwa OKB kayak PSG ini itu mengganggu hegemoni mereka kan, ya kan. Nah akhirnya hegemoninya PSG udah tercapai nih akhirnya dengan setelah berapa belas tahun lah akhirnya mereka juara Champions League kan. Mereka juara Champions League gitu. Dan itu gue kemarin naik apa? Gue kemarin lewat transit di Middle East di mana-mana, itu PSG kan, Mbak. Gue di New York Fifth Avenue ada toko, ada tokonya PSG, walaupun isinya kosong. Ya. Terus kemarin kemana? Lupa ke salah satu kota itu ada tokonya juga di Amerika loh. Dan PSG ini. Iya, walaupun gue. By the way, lu tahu kenapa? Ini gue mau bahas sedikit. Kenapa mereka bikin 1 tahun sebelumnya? Apanya? Piala Dunia. Aha. Karena mereka belajar dari sisi organisasi. Mereka itu niru apa? Asian Games. Jadi Asian Games 1 tahun sebelumnya itu ada Asian Indoor Games. Untuk olahraga yang nggak masuk Asian Games. Di kota yang sama, di waktu yang kira-kira sama. Jadi murni mereka belajar cara organisasi. Miss-nya di mana? FIFA ini? Enggak. Asian Games. Enggak, maksudnya yang ingin melakukan di FIFA, oke. Jadi mereka belajar dari organisasi salahnya di mana, mereka perbaiki di Asian Games. Sama kayak begini. Nah, ini mereka perbaiki secara organisasi di tahun ini, biar tahun depan mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan tahun ini. Yang jadi masalah 2034 main di Saudi. Kemungkinan main Desember karena summer 55 derajat. Main Desember artinya 1 tahun sebelumnya ada klub antar World Cup. Nah, terus lu kebayang nggak liganya di stop atau bukan nggak di stop, klub-klub ini akan main di terutama Eropa ada 12 klub akan main di situ. Jadi jadwalnya akan berantakan, jadwal liga, terutama untuk para peserta. Karena duitnya banyak, pasti mereka mau gabung dong, ya kan? Tapi ketinggalan di liganya sendiri. Apalagi kalau masuk semifinal, 2-3 minggu mereka hilang. Ini 2034 Coach ya? 2034. Dengan asumsi sebelum itu belum Perang Dunia Ketiga ya? Iya. Enggak, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan lebih ke bukan manpower ya kalau gue lihat. Kalau gue lihat perang yang di Rusia itu kan sedikit apa ya, sedikit primitif. Gue baru pulang dari Rusia loh kemarin. Yeah. Terus gue liatin di di airport. Yeah. Di airport banyak tentara-tentara yang Rusia yang baru pulang, pulang perang kan. Gue liatin dari dekat, oh ya gini ya. Ya zaman sekarang kan nggak perang antara manpower lagi. I mean, lu mau punya sejuta serdadu pun, soldier, kalau lu dibom pakai drone kan selesai juga. Jadi pas gue datang ke Saint Petersburg Economic Forum itu, kan biasa lah kalau event internasional pasti di jam sinyal kan. Tapi biasanya tuh gue nggak pernah lihat jam radius itu jauh banget Coach. Berkilo-kilo jauh banget. Biasa kan cuma di venue-nya doang. Ini jauh banget gitu. Gue tanya ini kenapa kayak gini? Oh iya, karena udah banyak attempt katanya. Ya. Itu drone pada terbang dari gimana? Pada terbang katanya. Jadi dibikin jauh banget biar benar-benar steril gitu. Karena kalau enggak, wah, serem juga nih gue bilangnya. Iya, perang zaman sekarang kan harusnya gitu. Iya. Udah pakai drone, pakai robot. Gue sebelum lu datang, for your information, dia telat hampir sejam, oke? Tempatnya baru bos, tempatnya baru. Jadi gue browsing keluarlah video klip dari Bayangkara ulang tahun hari ini. Iya, ada polisi ya kan? Iya. Polisi itu udah punya 10 robot dalam bentuk manusia, 10 robot dalam bentuk anjing. Kita aja udah punya, gimana yang duitnya banyak? Iya benar. Iya kan? Iya. Udah robot-robotan itu semua mainnya. Makanya kalau sampai Rusia pinjem soldier dari Korea Utara itu kan, itu primitif kan, perang kayak gitu. Lu tinggal bom udah selesai itu barang. Gue kemarin kasarnya begitu kan. Nah, gue kemarin nih gue juga mau share cerita. Gue kan di Saint Petersburg. Ternyata tempat gue nginep itu jadi di satu pulau terpisah dari kotanya, namanya Pulau Krotevsky, tapi terpisah dari kotanya. Tapi masih tengah kota nih Coach. Itu deket banget sama Stadion Zenit. Deket banget sama Stadion Zenit Saint Petersburg kan.
Nah udah gitu, cuman gue nggak sempet kesana lah gara-gara jauh gitu. Terus gue ngobrol sama orang-orang lokal Akamsi. Iya Zenit itu dulu cupu kata dia gitu. Zenit itu klub cupu lah, yang juara pasti Spartak Moskow, CSKA, Dinamo gitu-gitu. Dia jago itu ketika Putin jadi presiden. Karena Putin orang Saint Petersburg Coach. Oh nggak tahu gue. Karena Putin orang Saint Petersburg gitu. Okay. Jadi di supply. Iya. Terus gue lihat lah, gue dibawa jalan-jalan segala macem. Bagus kotanya. Bagus banget, bagus banget. Itu bagus banget menurut gue. Orang bilang feel-nya Eropa, bukan feel Rusia, feel Eropa. Dan dari B-nya Saint Petersburg, lo bisa lihat ke Finland kalau lagi cerah gitu. Jadi kotanya bukan kayak ini lah, bukan kayak Eastern Europe lah. Kotanya Western Europe banget. Gue yakin lo doyan lah. Agak mirip Amsterdam sama Paris, kanal tuh gitu. Nah, terus udah gitu. Gue dibawa lah, ada pameran 100 tahun Zenit Saint Petersburg kan, 100 tahun segala macam, di mana-mana poster segala macam. Lu nggak beli jersey? Nggak sempet gue bener-bener waktu mepet banget, gue nggak sempet lah. Terus gue lihat, wah ini 100 tahun, 1 abad Zenit Saint Petersburg, orang pada bangga segala macam. Terus gue lihat kan, tapi kok nggak ada party, nggak ada apa, cuma ada poster-poster doang dan segala macam gitu. Gue lihat lah, oh yang menang liganya bukan Zenit. Yang menang liganya Krasnodar musim ini. Zenit peringkat kedua gitu. Padahal kan ini centennial mereka kan 100 tahun kan. Terus kata temen gue orang Rusia, gue gak tahu dia bercanda atau enggak. Iya, jadi harusnya mereka tuh selebrasi 100 tahun ini gitu. Tapi gara-gara mereka gak juara tahun ini, tiba-tiba ada yang muncul historian gitu ya. Setelah kita teliti-teliti, kayak 100 tahunnya bukan tahun ini deh, tahun depan. Jadi kemungkinan besar tahun depannya juara. Juara gitu. Ya gila, lucu banget sih. Ini Fed itu produser kita. Kalau Fed mikir kenapa dari bahas bola ke politik. Ini memang TPJS. Nggak ada skrip, nggak ada apa, ngalir aja kita ngomongnya. Ya kalau yang bahas yang bola pertandingan mah tempat lain aja. Iya betul. Gitu kan. Nggak. Kebetulan gue sama Koci kan kita udah kemana-mana lah. Kita bergaul banyak orang gitu. Jadi kita punya banyak. Kita mau share pengalaman. Lucu-lucu gitu. Anyway, balik lagi Koci. Jadi apa Rusia itu kan mereka nggak boleh main. Ini kan nggak boleh tanding kan. Nggak boleh tanding. Klubnya nggak boleh tanding di Eropa. Timnasnya juga nggak boleh main. Tapi terakhir gue lihat mereka sempet friendly loh. Lawan Nigeria. Timnasnya Mereka nggak akan lawan tim EU. Nggak akan lawan tim EU mereka. Mereka lawan tim di luar Eropa lah. Itu boleh? Itu boleh. Kan sama FIFA di ban juga. Nggak ikut Piala Dunia kok. Iya kan, ya mungkin nggak dianggap sebagai bagian dari FIFA Matchday. Tapi kan mereka kalau mau tanding ya tanding aja kan? Enggak kan biasanya lawannya yang kena sanksi. Iya. Oh enggak. Enggak kan, ya? Selama bukan kompetisi resmi sih nggak ada masalah mereka. Itu kan sama kayak embargo. Iya. Lu di ban, lu nggak boleh kalau ada negara A tetap berbisnis, negara A kena sanksi. Betul. Cuman nggak tahu ya, mungkin gara-gara apa spirit of the game atau apa, itu mereka mungkin masih ada international sekarang. masih ada international friendly walaupun nggak ini ya. Walaupun nggak bisa lawan tim Eropa. Nggak bisa lawan tim Eropa gitu. Kemarin gua ketemu ini Coach, siapa namanya? Lo inget ini nggak? Valery Karpin lo nggak? Tahu. Nah, Valery Karpin tuh dulu main di Spanyol kan, Celta Vigo kalau nggak salah. Dia lumayan itu. Dia pelatih timnas sekarang. Pelatih timnas Rusia. Pelatih timnas Rusia. Oke. Sama ini kalau inget Alexander Mostovoy. Mostovoy lupa itu orangnya. Sangkatan tuh. Itu sangkatan tuh. Nah, si Mostovoy sekarang jadi pandit top Rusia lah. Valery Karpin jadi pelatih timnas. Nah, gue dikasih tau karena gue nggak ngerti dia ngomong apa ya. Gue teman Rusia. Iya, jadi ini mereka temenan. Tapi tiap kali ada berita olahraga bahas soal sepak bola timnas, Mostovoy pasti nganjing-nganjingin Karpin. Ini pelatih nggak guna, jelek apa segala macam gitu kan. Tapi di luar siaran temenan? Enggak juga. Cuma mereka tuh teman main bareng gitu. Dan gue bisa ngelihat bahwa ya mereka lumayan ini sih ya. Mereka lumayan merasa harusnya tim Rusia tuh bisa main di Eropa gitu, main di Eropa. Tapi kan enggak ya. Nah, dari situ gue balik via Dubai. Sehari sebelum gue naik Emirates pasti. Naik Emirates. Sehari sebelum gue terbang balik. Lu nggak kena?
Enggak, tiba-tiba Iran ngerudal Qatar. Iya. Mas. Iya. Iya kan, tiba-tiba ngerudal Qatar, anjing nih gue bilang kan. Itu airspace-nya kan ditutup. Ditutup. Jadi harusnya Dubai Saint Petersburg tuh nggak nyampe 5 jam, 4,5 jam lah. Jadi 7 jam muter-muter gitu kan. Iya. Jadi dia udah dia muter menghindari Ukraine, dia muter menghindari itu juga kan. Wah, itu jadi lama banget gitu. Lama banget. Wah, dibom nih Qatar nih gue deh. Bego. Nah, cuman gue jadi kepikiran karena kita mau syuting ini, gue jadi kepikiran. Siapa pemain Iran, Coach? Gue random banget ya. Siapa pemain Iran yang paling lo inget, Coach? Ali Daei. Ya, Ali Daei udah pasti kan. Iya. Ali Daei itu main di Hertha Berlin dulu, terus main di Bayern Munchen kan. Iya, Munchen. Munchen. Gue ingat dari Munchen. Karimi. Ali Karimi sama ini ya Karim Bagheri. Tahu kalau Karim Bagheri? Karim Bagheri nggak tahu. Lo tahu kalau Karim Karimi ini ngelawan rezimnya Iran sekarang? Oh iya. Ya. Jadi dia protes, bahkan dia bilang kalau bisa Israel jangan berhenti ngebom Iran. Anjir. Sampai segitunya. Gue juga kaget waktu gue baca. Dia tinggal di mana sekarang? Gue nggak tahu dia tinggal di mana. Pasti nggak tinggal di Iran. Pasti nggak tinggal di Iran ya. Kayak Hakan Şükür kan? Kayak Hakan Şükür sama Erdogan kan? Iya, kan? Iya. Jadi dia bilang karena dia pengen rezim ini diganti. Dan bahkan anaknya Shah Iran yang sekarang di Amerika itu bilang kita lagi menunggu ini rezim turun. Dia tidak mau membalikan kerajaan. Itu kan kerajaan Shah Iran. Tapi demokrasi, cuman dia pengen jadi pemimpinnya. Jadi di Iran, terutama di Teheran, tahu kasusnya apa? Kalau lu masih ingat 3 tahun yang lalu ada cewek yang melanggar polisi etika, yang mengontrol cewek pakai jilbab atau enggak, kan dia buka jilbabnya, masuk penjara terus mati di penjara kan. Itu penduduk Teheran marah besar kan. Sampai ada 100 orang meninggal yang protes itulah dibungkamkan lah dengan kekerasan. Di situ mereka masih trauma. Jadi lumayan banyak lah yang cuman mereka nggak berani ngomong kan. Nggak berani ngomong, takut takut hilang lah kasarnya begitu. Nah yang gue kaget ya Karimi itu salah satu yang berani ngomong bahwa rezim ini harus turun. Gue jadi penasaran dia tinggal di mana sekarang si Ali Karimi ini. Karena kan kalau Hakan Şükür di Amerika jadi supir Uber kan? Jadi Uber. Kemarin di Versus masih gue bahas. Jadi ada quiz AI kan. Pemain bola mana yang pindah profesi? Nomor 1 George Weah jadi presiden kan. Ya. Gue bilang giliran gue dong. Hakan Şükür jadi itu kagak ada loh dia. Kedua Romario jadi anggota DPR kan? Ya. Gak ada juga emang kampret AI ini. Akhirnya kalah gua sama Mamat. Jadi Hakan Şükür itu ya sebenarnya kasusnya sama juga lawan Erdogan kan, protes dia kan. Iya. Dan pemain bola yang kayak gitu kebanyakan itu memang bukan di negara barat, Coach. Lo ingat Kakak Kaladze ya? Tahu. Georgia. Yeah. Jadi anggota DPR. Anggota DPR Bukan Georgia calonkan presiden dia. Pernah calon presiden juga. Iya, tahu. Pernah calon presiden juga deh. Kemarin gue lihat siapa lagi? Ada sama petinju itu. Oh, ini Klitschko. Ukraine kan? Iya. Kan juga sempat jadi presiden atau perdana menteri atau apa? Jadi MP dia, jadi anggota DPR. Kan? Jadi MP. Gitu. Karena ya kalau ya gue juga lihat sih kalau di Eropa Timur itu memang lo punya profesi-profesi yang kayak atlet atau bahkan dosen. Lo derajat tuh tinggi banget emang gue. Tinggi banget. Lo bener-bener dihormati banget gitu. Kalau lo sering ke negara Eropa Timur? Gue ke Rusia kemana udah pertama kali. Gue dulu pernah ke Ceko, gue pernah. Ya gue cuma ke Ceko doang. Iya karena Praha bagus itu doang kan. Dan gue akan balik lagi ke. Gue nonton waktu gue random banget kan. Gue lagi liburan waktu itu, terus tiba-tiba kok banyak orang pakai kilt, pakai rok tartan gitu kan. Iya. Ternyata Scotland lagi away. Lagi away main ke Praha, kualifikasi Piala Eropa atau Piala Dunia waktu itu. Kayak 9 tahun lalu lah. Random lah gue beli kan. Random gue beli tiketnya. Itu main di kandangnya Sparta Praha. Gitu. Itu pertandingan sumpah jelek banget pertandingannya. Ya iyalah. Pertandingannya jelek banget dan Scotland menang 1-0. 1-0 lewat gol free kick. Gue lupa Robert siapa tuh namanya. Gue yakin lo pasti pernah lihat muka orangnya lah. Dan Eropa Timur tuh ini sih menurut gue sebenarnya kan tetap aja dibandingin sama Indonesia sih mereka jauh lebih agak sedikit lebih tertib lah. Tapi menurut gue apa spiritnya sama orang kita tuh sama, Coach. Lo tau yang nggak tertib apa? Taksi. Oh iya. Jadi gue itu naik
kereta ke Praha dari Austria kalau nggak salah atau Swiss, lupa. Pokoknya deket lah. Jadi naik kereta, keluar kereta biasanya di Eropa, keluar kereta cari taksi kemana kan? Kagak ada. Taksi di mana dong? Tanya sama orang. Untung cewek muda kayaknya masih mahasiswa, Inggrisnya bagus. Dia bilang di Praha kita itu nggak biasa naik taksi. Kenapa? Karena di scam. Nah terus gimana naiknya? Itu naik Uber. Kebetulan gue selalu ada app Uber kan. Jadi kalau orang bilang kemarin 2 hari yang lalu kebetulan gue bikin video buat member gue bahwa di Eropa itu nggak selalu lebih bagus daripada kita. Oh iya, setuju. Salah satu ya ini taksi. Jadi di kita itu lebih organized kalau soal taksi daripada di sana. Ada beberapa hal yang menurut gue Indonesia lebih bagus Coach daripada luar negeri, daripada Eropa juga. Taksi satu, bioskop bagus, bioskop kita kemana-mana. Bioskop kita kayak hotel jauh, iya. Jauh. Dan lu tahu apa lagi? ATM ya, betul. ATM di Eropa bahkan di Belanda loh. Itu tarik duit doang. Kita kan semua segala macam bisa setor lagi kan. Iya. Jadi kalau lu mau tinggal one day lu decide untuk tinggal di Eropa, itu ada plus minusnya. Jadi ini bukan ini jelek itu jelek, enggak. Tiap negara itu ada plus minusnya tergantung prioritas lu. Itulah kenapa gue decide untuk balik ke sini, karena gue lebih memprioritaskan hal yang gue lebih suka yang ada di sini bukan di sana. Gitu. Apa Koji, lo pernah nonton pertandingan bola paling random apa di Eropa? Mungkin pas lo masih muda atau kapan lo tiba-tiba nonton pertandingan random, pernah lo? Enggak. Kalau di Utrecht, di Belanda hanya Utrecht. Utrecht doang? Iya. Lo kalau lagi liburan lo nggak pernah iseng nonton bola ya? Enggak. Oh, gue Utrecht itu, lu itu harus paham fans Utrecht itu don't do that, nonton match lain. Enggak, bukan lo di Belanda sebagai lo fans Utrecht, tapi lo lagi di mana tiba-tiba lo mampir kemana gitu. Justru I refuse to watch karena itu kan kayak gue pernah ke Roma 2 kali malah beruntun, tahun lalu sama 2 tahun sebelumnya. Itu ada match juga. Nggak mau. Gue ke Istanbul, masuk satu tram, Besiktasnya Van Bronckhorst, ketemu Galatasaray. Masuk MRT kan, wah fans Galatasaray masuk, anjing nih kalau begini gue harus keluar nih. Untung depan gue cewek yang bawa bayi, jadi mereka melipir, gue di belakangnya ikut keluar. Pokoknya kalau udah masuk tram MRT sama fans bola, mending lu keluar. Karena gue ngalamin sendiri kan sebagai fans Utrecht kayak apa kan. Jadi gue nggak, kalau gue liburan, gue sebenarnya nggak mau kecuali bener-bener kecuali Arsenal, Barcelona, Utrecht baru gue tonton. Kalau yang lain gue nggak mau. Gue nggak mau liburan gue diganggu. Gue kadang-kadang iseng aja sih merasakan ini kan. Gue pernah nonton Galatasaray, itu juga sama, tidak direncanakan. Tiba-tiba aku banyak orang rame-rame pakai jersey di tengah kota kan. Pasti mau tanding nih kan. Fulham gue nonton Fulham melawan Rotterdam Championship. Nggak dulu ya, itu 10 tahun lalu. Nggak banget sih. Tapi emang harga klub di London nih anjing emang harga tiketnya. Arsenal tuh harga berapa kan paling mahal se-Inggris kan? Gue Arsenal itu kan beli lewat third party, karena ngantri lewat nggak akan dapat. Buat liga kan nggak bisa, nggak akan dapat loh. Ya. Arsenal Spurs 2 years ago, tahu berapa? 8 juta. 8 juta. 400 pound. Duduk di mana? Di tengah, tapi nggak jauh dari corner. Oh, agak serong berarti? Agak serong. 400 loh itu, pounds. Pas gue lihat harga aslinya itu 125 kalau salah. Itu mahal loh. Gue masih gue nonton Barca 70-80 euro itu VIP ya. Tapi lo belinya itu face value kan? Iya, face value kan. Iya. Sebenarnya harga tiket face value-nya sih nggak semahal itu. Paling 40, 45 gitu kan. Iya, kalau udah bagusan 100-150 lah. Cuman kalau udah third party, karena lu nggak mungkin. Gue tuh member Arsenal, jadi berapa bulan sebelum match ini dimulai, lu bisa ngebid kan? Iya, nggak pernah dapet gue. Gue asli nggak pernah dapet itu. Gue dapet kalau United kan gue juga member ya. Gue dapet United tuh cuman kalau pertandingan non liga. Oke. FA Cup, Carling gitu kan, Piala Liga. Kalau liga nggak pernah dapet. Tapi emang anjing karena gue nonton United waktu itu bukan terakhir kali ya, kayak berapa tahun lalu pas gue bid face value 45 pounds itu FA Cup third round. Gue nonton Fulham harganya 45 pounds. Lawan Rotterdam dan skornya 0-0.
Skornya 0-0 Coach. Cuman kayak itu kan apa Craven Cottage itu kan bagus. Lo udah pernah belum? Apa? Craven Cottage. Belum. Lo kalau next ke London, jangan buat bola deh, lo jalannya di situ. Iya. Itu bagus banget. Itu West London kan? West London. Itu dekat Chelsea. Dekat Chelsea. Iya. Dekat Chelsea itu daerah yang daerah di London yang kalau gue jalan malam-malam gue tenang. Oh iya. Kan isi orang kaya semua. Oh, oke. Gitu. Kalau di lain-lain kan lu langsung pegang segala macam kan. Tapi pengalaman gue mau tiket, gue mungkin pernah cerita di channel lain ya. Jadi berapa tahun lalu itu, mungkin 10 tahun lalu, 9 tahun lalu, itu waktu Europa League. MU ada di Europa League waktu itu. Iya. Liverpool juga ada. Jadi pas setelah perlapan final, gue beat lah tuh tiket final Europa League. Tiketnya di Basel tiketnya di Basel. Tiba-tiba MU ketemu Liverpool tuh perempat final. Kalah MU. Kalah tinggal. Padahal gue udah nge-beat tiket ya kan. Dan ternyata itu kan odds buat lo dapet tiket kan susah kan. Gue dapat tiketnya. 2 tiket nih gue dapet nih. Gue lagi di Jerman waktu itu, finalnya di Basel. Kalau Koci pasti tahu dan orang harus tahu Swiss mahalnya seanjing-anjing mahal kan? Iya. Ya kan? Iya. Terus gue pikir gue dapet tiket nih 2 biji. Apakah gue harus spend duit buat tim yang gue nggak suka, which is Liverpool, ya kan? Dan gue datang nonton situ, gue mengharapkan mereka kalah gitu kan? Iya. Gue mengharapkan mereka kalah deh kan? Gue pikir kayaknya enggak deh, karena waktu itu Liverpool lawan. Belum lu bayar hotel, belum lu dapat transportasi, makan segala. I think lawan Sevilla kalau nggak salah itu. Itu final pertamanya Klopp itu. Gue pikir-pikir enggak lah, gue jual aja kan. Gue jual di Viagogo. Fans bola tuh pasti sebel banget sama Viagogo. Iya. Karena harganya mahal banget kan, mahal banget. Jadi harga face value-nya nih itu mungkin 100. Lu kalau mau murah itu gue dengar dapat masukan dari dubes kita di Inggris itu lewat istrinya. Pak Desra. Istrinya Desra. Itu lewat fans pass. Itu untuk klub Liga Inggris itu jauh lebih murah. Gue bisa livefootballticket.com gue. Lewat Sari. Ticket.com. Livefootballticket.com. Livefootballticket.com. Fans pass itu murah. Tapi murahnya ya itu 400 euro anjing. Nah terus ketika gue dapat si 2 tiket ini gue kan, gue mikir-mikir gue pergi nggak mahal segala macam kan, gue jual lah di Viagogo. Itu harga tiketnya mungkin 120 Swiss franc satu. Dan itu tiket bagus gitu. Iya. Ya, 120 Swiss franc. Gue udah punya 2, berarti 240 Swiss franc. Terus gue jual di Viagogo 1.000 satu. 1.000 satu? Ada yang beli? Ada. Ini final Coach, final. Oh iya, final. Dan Liverpool yang main kan? Iya. Kan? Ada yang beli. Dan gue kan merasa feel bad juga kan. Karena ini fans bola apa ya beli kan 100.000 kan. Terus pas gue dapet beatnya, kan gue lihat nih orang siapa yang beli, datanya siapa gitu-gitu kan. Gue sebagai sesama fans bola, kan gue juga merasa kalau yang beli ini working class, fans berat gitu-gitu kan. Gue kan feel bad juga walaupun dia fans Liverpool kan. Gue lihat namanya, gue Google lah. Gue dapat link ini Koci. Investment banker di London. Oh gak apa-apa, gue bilang mampus lo bayar. Kalau bisa gue gak bisa, gue cas lebih gede lagi kan. Lu tau tiket yang paling mahal gue pernah bayar itu apa? Final Piala Eropa, Spanyol lawan Inggris. Kemarin itu. Kemarin kan gue kesana ke Berlin kan. Di belakang gawang lo gue dapet. Tahu berapa? 70 juta. Anjir. Pasti nggak gue bayar dong. Nggak, I mean yang bayar sponsor. Karena gue harus di sana kerja kan. Itu 70 juta. Dan itu di belakang gawang. Itu gawang Inggris sama gawang Spanyol? Untung Spanyol. Asli gue bilang untung Spanyol. Tanya Yafet ikut. Berdua Yafet. Untung Spanyol kita dapat. Padahal pas gue beli itu nggak ada itu. Iya. Nggak ada, pokoknya belakang ya udahlah. Masuk dalam budget, yang penting ada di situ kan. Mau di ujung mah I don't care. Pokoknya yang penting ada di situ. Untung di belakang Spanyol. Dan ada beberapa fans Inggris ya, Fed. Ada 1-2 tuh itu dibully habis itu fans Inggris. Bener untung Spanyol. Iya sih. Nggak, cuman kalau event-event kayak itu edan sih. Bener-bener edan. Dan ya kalau lo gak pernah nonton sama fans Inggris beneran, ya nggak usah sih menurut gue. Wah, fans Inggris paling parah. Gue udah pernah di Berlin itu anjir. Ya dari situ gue sebenarnya belajar gini. Kita belajar, gue ngeliatin cara manage crowd bola tuh gimana. Dalam banyak kesempatan gue melihat polisi sama manajemen kota tuh Coach, itu sebenarnya udah maklum. Iya. Jadi gue tuh, ya gue agak bego juga kalau gue pikir ngapain gue orang Asia kulitnya coklat nongkrong sama mereka kan. Iya. Tapi gue datang Coach, gue datang gitu. Gue ikut aja nyanyi gitu kan. Nggak disambit atau nggak dimaki-maki. Ya dia kan pasti ada yang rasis gitu kan. Pasti. Iya, cuman dia anggap mungkin gue orang India lahir di London gitu kan, nggak tahu kan. Emang ada, cuman enggak. Gue kalau gue pikir ke belakang, gue pikir gue goblok juga waktu itu kan. Gue datang ke sana mereka di Irish pub itu.
malamnya friendly Inggris lawan Jerman di Berlin nih. Di Berlin nih Coach. Nah, dari situ itu ternyata si polisi Jermannya itu bikin 3 perimeter pengamanan. Semua fans Inggrisnya dikumpulin di bar itu. Iya. Itu bar dihancurin Coach. Iya. Sama fans Inggris Sama dihancurin. fans Inggris. Dihancurin, bangkunya dihancurin. Nah, cuman buat polisinya, lo kalau mau ributnya di situ aja. Di situ aja, dibiarin aja iya, gitu. iya. Terus gue kan ngobrol sama polisi-polisi yang mau ngobrol gitu kan. Iya, jadi ntar wali kota Berlin itu nanti ngirim bill. Ngirim bill dia ke FA. Ke FA dia nanti ngirim bill. Fans lo bikin kerusakan segini, ongkosnya segini, lo bayar ntar gitu. Dan itu dibayar? Dibayar. Selama mereka benar-benar diisolasi, lo ributnya di sini aja. Makanya kan fansnya begitu mereka mau jalan ke Olympia Stadion tuh kan digiring kayak domba tuh. Iya, betul. Ya kan benar-benar digiring semuanya. Pokoknya kalau keributan selalu ada barnya. Selalu ada barnya. Gitu. Nah, Nah, biasanya kalau ada orang fans Inggris di luar, apalagi kalau mereka lagi ke Turki atau Eropa Timur, dibacok, itu kan gara-gara mereka lepas dari rombongan tuh kan. Iya kan. Masih lepas dari rombongan tuh. Jadi udah mereka ribut segala macem gitu. Ya enggak apa-apa selama mereka enggak ngeganggu orang lain, enggak ribut sama fans tuan rumah. Ya lo terserah lo mau ngapain di sana. Pengalaman lo terbaik di itu bukan terbaik, pengalaman yang tak terlupakan. Apa? Pas lagi nonton bola? Iya. Di luar lapangan. Salah satu yang paling gila ya itu tadi sih. Itu Inggris menang lawan Jerman Coach. Gue udah kawan Inggris Coach. Jadi pas mereka nyanyi God Save the Queen, ikutan nyanyi gue Coach. Lo tau pengalaman gue yang tergila apa? Jadi masih di Berlin. Pas kemarin ini? Iya. Gue bilang kita gate buka jam 6 kalau nggak salah ya. Kita yang pertama masuk. Nggak boleh bawa tripod. Jadi kebetulan pas IRL ada domba Justin yang kerja di dalam. Gue bilang gimana? Gampang coach, gue bantu. Gimana caranya? Ntar gue keluar, gue bawa tripod, kan gue nggak diperiksa tuh. Masuk. Nah itu lewat. Beneran kita masuk nggak dibawa, akhirnya dikasih dia. Udah masuk. Yang penting on air dulu kan. Mereka lihat bahwa gue di stadion, itu yang penting. Habis itu gue bilang, Fed, makan yuk. Ya udah. Ya Fed kan tetap di dalam. Oke, gue beli makan, gue keluar. Kalau lu di Jerman, apa yang lu cari? Makanan lokal dong. Iya. Yang di Berlin apa? Sosis. Bratwurst kan? Bratwurst, iya. Bratwurst. Oh, gue lihat. Oh, ada bratwurst, gue ngantri dari jauh. Bratwurst itu babi kan? Nah, iya. Ngantri, tak. Pas udah deket, bratwurst halal. Mana ada bratwurst halal? Ya udah, karena udah jauh ngantri ya, udahlah halal lah. Pokoknya pas gue udah deket, gue lihat yang cowok sama cewek. Ceweknya pakai jilbab, pakai pikir, oh mungkin orang Turki, jadi paham lah kalau itu hal. Pas gilaan gue, tahu apa yang terjadi? Koci, bisa minta foto dulu. Jadi antri panjang, yang jualan keluar dulu minta foto sama gue, baru dia masuk lagi. Ternyata orang Indonesia yang jualan. Tinggal di Berlin. Atau mahasiswa banyak. Wherever I go selalu minta foto. Gue aja kaget. Gue nggak tahu kalau Berlin banyak mahasiswa Indonesia. Banyak Indonesia. Banyak. Itu kocak aja. Yang orang yang ngantri itu kan panjang banget. Terus mereka bingung nih siapa kan? Bingung nih siapa lagi. Aduh, kocak. Tapi lo suka Berlin ya? Suka karena public transportation-nya kalau itu bagus. Makanan banyak Turki kan gue suka daging. Gue suka makanan Eropa Timur Tengah lah, banyak roti dan daging. Shoppingnya juga oke. Jadi dan orang-orangnya lumayan ramah. Orang Jerman tuh sebenarnya cukup ramah loh. Iya, lumayan ramah. Dibanding orang Inggris ya. Dibanding 20-30 tahun yang lalu lah. Dulu gue sering ke Jerman ya, main bola dulu. Dulu lebih parah lagi. Sekarang lebih banyak yang bisa bahasa Inggris. Udah banyak imigrannya juga kan. Iya. Iya kan. Dulu kalau gue nyasar di Jerman, gue selalu tanya orang Turki. Padahal kalau gue tanya orang Jerman dalam bahasa Jerman pun dicuekin. Dulu parah banget. Makanya gue kan paling malas ke Jerman. Lu bisa ngomong Jerman gue aja?
sedikit-dikit lah. Kalau yang simple Bill Gates do atau apa. Gue kan interview Lothar Matthäus. Gue aja ngomong ketawa dia. Dia bilang, gue pernah tinggal di Belanda. Oh kalau gitu lu bisa bahasa Inggris, Jerman dong. Jadi dia tahu orang Belanda itu bisa mirip-mirip kan? Bisa komunikasi lah. Nah, gue suka yang gue suka kotanya, makanannya, public transportation-nya dan harga yang murah itu tau apa? Istanbul. Oh Istanbul ya. Cuman manusianya kayak anjing. Emang iya orang Turki mah begitu. Wah parah banget orang Turki yang Istanbul terutama ya. Karena mahasiswa Indonesia di sana bilang sebenarnya orang Turki yang di Asia, yang di kota lebih kecil itu baik-baik, nggak kayak di Istanbul. Sama Istanbul, Turki Istanbul itu parah banget tuh. Emang gitu kelakuan orang Turki, Bang. Iya. Tapi bagus, kotanya bagus kan? Bagus. Kotanya bagus. Gue kan suka kota tuang. Iya. Makanya gue 2 tahun beruntun gue bilang gue mau ke Roma lagi. Roma kan gila kotanya itu kalau soal gedung-gedung tua. Gue belum pernah ke Italia. Roma, you should go to Roma. Walaupun banyak jambret. Roma itu apa? Walaupun banyak jambret. Nah, bedanya Roma sama London sama Paris sama Barcelona, Madrid sama Amsterdam tahu apa? Di setiap tempat turis dan itu deket-deket semua. Di setiap tempat turis itu selalu ada polisinya. Kalau di Roma? Di Roma. Seenggaknya mereka nggak mau jambret di situ kan. Jambretnya pas lu shopping kan. Kota tua Eropa tahu sendiri kan. Jalan kecil, jalan kecil, baik jalan-jalan kecil, toko-toko semua. Tapi I feel somehow safe di Roma. Gue belum pernah dengar ada orang ngomong gitu. Bentar gue cek Roma, gue belum pernah gue ke Roma. Nggak, Roma bener-bener untuk gue Roma is worth it, definitely worth it. Cuman ya kalau di Eropa, kalau kalian belum pernah ke Eropa, jambretnya itu parah banget. Sekarang parah banget. Parah. Gue lihat berapa kali depan 20 mata. tahun lalu mana ada jambret di Amsterdam. Sekarang di warning semua. Sampai lu masuk tram, supirnya itu, konduktornya atau apa itu ngomong. Hati-hati jambret, hati-hati. Apalagi kalau lo kelihatan lo visitor kan? Iya. Dan kelihatan banget kan turis, selalu bawa backpack, bawa barang banyak. Kalau di luar 20 derajat mereka masih pakai jaket kayak gitu-gitu. Gue pernah mau ribut sama orang di tram di Amsterdam gue, Ci. Bule sama ini kayak mabuk atau apa gitu. Dia minta dompet anjing, minta dompet. Tahu yang nyelamatin gue siapa, Ci itu? Orang Turki. Orang Maluku. Orang Maluku gitu. Dia ngomong pakai, gue lupa dia ngomong apa, dia bilang udah tenang aja kata dia gitu kan. Udah. Ya. Gue kalau ngomong sama temen gue yang pertama kali ke Amsterdam, ke Fauzan Zaman tahu kan. Ada pokoknya tiap kali datang, lu kalau di Amsterdam pasti lu kelihatan turis. Oke? Dan lu pasti disamperin. Minta rokok, minta apa. Lu jangan kelihatan takut. Look them in the eye. Bilang, "No, enggak ada." Jalan lagi. Mereka lakukan itu. Dan habis itu ya udah nggak ada kabur. Tapi kalau kelihatan takut, ditempel lo. Nempel iya bener-bener ditempel sampai masuk tangan, masuk ke jaket segala itu. Jadi lu bener jangan takut, itu intinya. Koci terakhir Koci. Ini apa kita minggu depan ada lagi nggak sih? Ada bangsat. Nggak, gue nanya dulu biar orang tenang, orang nanya. Gini. Tolong tulis di komen maunya hari apa tampilnya. Oke. Karena kan gue banyak itu. Kalau gue sih, kok lu convenient di hari apa? Hari ini oke sebenarnya sih. Selasa ya. Gue cuma mikirin kalau ini apa kita meeting dilihat sama orang kan. Nggak apa-apa. Nanti lo bisa ikutan ini. Nanti lo bisa ikutan ngasih advice juga. Tadi kalau nggak Senin Selasa lah. Ini tanya kapan Batu Bung Yafet? Rabu paling. Tanya kapan? Nggak, kalau misalnya H+1 mendingan Senin. Kalau H+1. Kalau hari H ya bisa apa kalau itu mending kalau mau bahas update ya Senin. Senin ya. Oke. Kalau Senin gue prefer sore. Siang atau malam. Bangun emang lu? Bukan, karena gue siaran sama Panji Offside Duo. Panji ke DPI kan. Nah, di sini jam 5. Nah, atau sebelum jam 5 let's say jam 3 atau setelah jam 7 karena Panji ke DPI kita jam 7, cuma jam 7 ke sini macet dari lu. Macet. Ya gue sebenarnya malu kan deket rumah tempat gue tempat lu. Kalau mau ya jam 2. Oke. Jam 3 lah. Oke.
Oke, ntar gue kalau kesini gue nggak mau bawa mobil, nggak usah bawa mobil. Iya. Lu bareng gue aja. Lu ke apartemen gue. Ya bisa. Terakhir Koci, itu bentar. Nanti lo juga kasih tahu yang nonton TPJS, lo mau lihat ada apa aja di sini. Kemarin gue udah nanya soalnya. Iya. Kasih Rata-rata komen. cuma pengen lihat lo dianjing-anjingin doang sih Koci. Makanya mereka semangat semuanya. Gak mungkin. Makanya gue bilang kalau di program lain Koci jadi bangsawan. Di program ini dia rakyat biasa dia. Dia rakyat biasa, proletar dia. Di program ini kita saling anjing-anjing. Enggak, dia proletar. Di sini dia enggak ada wibawanya. Kalau di tempat lain kan iya Koci setuju, That is not true. Itu sebuah framing di mana gue di tempat lain juga rakyat jelata. Enggak, gue lihat yang agak sedikit yang lawan Koci cuma Mamat doang menurut gue. Mamat doang, yang lain iya Koci iya. Enggak lah, karena yang lain perannya lebih ke host kan, kayak sama Helmi lebih ke host, sama Panji lebih ke host. Yang bener-bener banyak orang itu kan sama Mamat. Nah iya benar. Mamat kan bukan host, jadi dia haruslah ngelawan. Kalau enggak cupu lah ngelawan. Cuman beda level lah. Oh iya beda level. Ini kan bukan acara bola sebenarnya ini. Jadi menurut lu yang bakal juara Club World Cup siapa? PSG sih. Ya menurut gue juga PSG sih. PSG Edan. PSG. Main gigi 2 aja itu Inter Miami diobok-obok. PSG gila sih menurut gue sih. Gila PSG. Gila sih. Ntar tinggal lihat gimana. Dan mereka kan butuh exposure. Iya. Butuh meningkatkan image. Orang sekarang bilang lu cuman sekali juara Champions League. Yang mereka butuhkan 4-5 tahun beruntun mereka mendominasi dunia dan Eropa. Itu yang mereka butuhkan. Dan ya mereka nungguin ini udah lama. Biar bikin Saudi ngamuk, Saudi invest di Newcastle jor-joran. Newcastle kan di anak tiri kan? Anak tiri kan ya benar. Kan harusnya minimal Aramco lah. Enggak, itu kayak gitu nggak boleh Koci. Masa sih? Di-deny enggak. Jadi what do you think about City sama PSG? Beda. Qatar Airways. Enggak. Newcastle itu mereka berusaha untuk mempotret mereka jaga jarak. Iya kelihatan. Secara official ya. Kelihatan. Antara mereka sama Saudi. Walaupun di musim pertama yang Saudi masuk warna jersey O-nya putih hijau kan. Iya kan? Gitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Jadi kalau sama kan gini, kalau sama Emirates atau Saudi Airways lah atau apa kan ada mereka. Ada. Cuman enggak kalau sama Emirates sama Qatar walaupun sama Middle East ya Arab. Kan emang image publiknya enggak kayak Saudi yang benar-benar ultra konservatif. Kan. Walaupun sekarang udah berubah ya. Udah berubah gitu. Mereka kan emang sangat dipermasalahkan soal itunya gitu. Tapi menurut gue ya gue juga sepakat sih PSG bakal jadi dominant force. Walaupun gue menganggap selama mereka di Liga nggak ada lawannya mah. Iya sih. Iya kan? Enggak, tapi ya. Dan mereka pengen mindahin stadion loh, Pak. Oh iya. Mereka mau mindahin stadion. Di Parisnya. Jadi Parc des Princes itu. Parc des Princes gue pernah lihat. Itu tua kan? Tua banget. Iya. Tua banget. Tua bener. Itu mereka mau pindah dari situ. Keluar dari city limitnya Paris. Gitu. Nah sehingga fansnya protes. Kalau lo keluar dari city limit, ini bukan Paris berarti bukan Paris lagi. Jadi kayak kalau orang Paris bilang, jadi batas kota informalnya itu adalah Bekasinya lah. Iya. Jadi apa namanya mereka punya kayak kalau di kita tuh kayak jor gitu kan, jalan tol di pinggir. Nah itu adalah batas luar kotanya. Di luar dari garis jor itu luar Paris. Itu luar Paris. Nah si Nasser Khelaifi itu mau pindahin stadionnya ke sana, gitu. Mau pindahin stadion ke sana. Sementara Paris musim depan punya tim baru, Paris FC itu kalau lo tahu. Udah lama itu. Iya. Masuk Ligue 1 di akhirnya sekarang. Masuk Ligue 1. Masuk Ligue 1 gitu. Nah, kalau sampai si PSG keluar yang bisa mengklaim dirinya isi Paris ya si Paris FC-nya kan. Ya, dari pusing nih sekarang. Tapi fansnya nggak mungkin, Pak. Namanya fans itu pasti setia. Nggak mungkin lu pindah. Lu mau dia kita udah bahas di pilkada kan. Iya. Namanya fans itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuman ya melihat ini kan kita berdua sebagai sesama mantan ordal PSG yang harus nonton PSG tiap minggu ya kita seneng lah ngeliat area PSG. Dan gue janji mau beli jersey PSG tahun ini. Tahu kenapa? Karena ini sebuah apresiasi kepada tim yang benar-benar menunjukkan sepak bola atraktif. Oh iya itu gue setuju. Iya dong. Iya. Bahkan kalau Arsenal nggak beli striker yang gue inginkan, nggak gue beli Arsenal tahun ini. Lu tahu tahun lalu gue beli berapa jersey? Berapa? 5. Arsenal. Dari jersey latihan, jersey spesial apa, jersey pemanasan, jersey tanding, semua gue punya. Performnya kayak gini. Tahun ini udah beli kiper, 2 DM, 1 center back. Ini kalau nggak beli 2
penyerang 2 lah, 1 striker, 1 winger atau apa, gue bener-bener nggak beli jersey Arsenal sama sekali. Biar gue beli budgetnya untuk jersey PSG sama Inter. Inter juga gue bilang ya, dan mungkin banyak orang nggak setuju, tim Serie A terbaik musim lalu ya, itu Inter. Karena mereka sampai di hari H bersaing di Champions League sama Serie A. Ya. Lu harus appreciate dong, bukan hanya trofi-trofinya dong. Makanya untuk apresiasi dan jersinya bagus kebetulan. Jersinya bagus, bagus. Itulah gue bilang, ya gue beli jersey Inter. Ada yang tanya, si Ferry tanya, kalau Spurs gitu gimana? Kalau Spurs masih bisa dipikirkan. Kalau Spurs main kayak PSG lah, atau performanya kayak PSG, which is nggak mungkin. Ya tiba-tiba di bawahnya si Thomas Frank tiba-tiba Spurs nggak bakalan lah, mimpi aja lo. Enggak sih kalau Spurs kayaknya enggak, berat. Sama kayak lu beli jersey Liverpool. Nggak bakal. Atau gue suruh Ajax nggak bakal. Kalau Ajax nggak bakal. Kan gue nggak ada afiliasinya sama PSG sama Inter. Iya. Ya makanya kita senang-senangnya nonton ya kan. Senang-senangnya nonton ya. Nanti next week kita akan bahas prospek Scott McTominay bener-bener dapat Ballon d'Or ya, musim depan. Mimpi sama kenapa calon kuat juara musim depan di Premier League adalah MU. Itu tapi bahasan musim depan aja. Itu yang bahasan pekan depan. Ditunggu-tunggu betapa kardusnya Pange kalau bahasa MU. Itu bahasan pekan depan aja. Kita akan membahas potensi siapa namanya Matheus Cunha ya. Kalau si siapa satu lagi brand Bumbu tuh belum kan? Belum angkat baju kan, jadi kemarin lu baca di Athletic juga kan, sama gue juga. CEO-nya Brentford, Cywar, ya ada kemungkinan Mbeumo stay. Si anjing ini ditawarin 72,5 ditolak loh. 72,5 pound, which is 80 juta euro, ditolak. 65 sama 7,5 add-on, kan 72,5 pounds, itu kan 80 juta euro, masih ditolak. Artinya dia mau squeeze MU untuk naikin. Ini bahasa menarik lainnya sih, Brentford sama Brighton. Ini dua-duanya adalah klub, ownernya itu penjudi kok, Ci. Iya. Penjudi. Tapi penjudinya bukan penjudi asal-asalan ya. Statistical base. Statistik, ya. Mereka punya judi company. Iya. Dan gue lupa tuh si Brighton apa si Brentford ya. Itu ini Oxbridge Mathematician ya. Iya. Brighton tuh kan. Brighton, si siapa Tony Bloom itu kan ya kan. Iya. Betul. Mathematician, betul. Itu buat inilah buat bahasan pekan depan lah. Ya udah, ini buat episode pertama cukup ya. Ya cukup lah, hampir sejam. Cukup ya. Semoga minggu depan masih ada. Minggu depan baru kita gas, oke? Thank you.